Puasa dalam arti yang umum bahwa puasa itu kita kurangi makan, kita kenyang satu kali. Kalau 3 kali makan, kau pilih kenyang pagi, kah, siang, atau malam. Ini kenyang satu kali. Jadi kalau kenyang pagi berarti siang dan malam ya jangan makan sampai perut buncit-buncit lah, itu kasih rasa-rasa saja, minum teh. Bapak, Ibu guru, anak-anak, adik-adik, saudara-saudari yang hadir saat ini di dalam gereja katedral maupun saudara-saudari yang sedang mengikuti di live streaming, juga sedang mendengar di Radio Tiga Raja, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan mengingat kembali, merenungkan sebanyak dan sebesar apa dosa-dosa kita yang kita telah melakukannya selama 1 tahun yang sudah kita lewati. Dan pertanyaan berikut, seberapa banyak perbuatan-perbuatan baik yang akan kita lakukan dalam kehidupan di tahun yang akan datang? Ini 2 pertanyaan. Pengalaman lama, pengalaman yang sudah kita lewati, perbuatan yang kita sudah lalui, itu harus dievaluasikan, itu harus kita renungkan, itu harus kita mendalami ulang. Apakah betul-betul perbuatan itu dia menuju ke dosa, dosa besar, dosa kecil, atau kekeliruan, atau kealpaan, atau apa? Kita renungkan, refleksikan, kita memikirkan itu kembali. Dan kita jangan langsung menekankan bahwa selama perbuatan kita yang lampau itu pasti kita berpikir dalam hati, mungkin ini perbuatan baik kita sudah lakukan, dan dengan demikian merasa diri bahwa perbuatan-perbuatan itu baik, maka hari ini masuk pantang puasa mengenakan abu, itu pasti sia-sia. Dia akan sia-sia. Dia tidak sentuh hatinya, dia tidak mengoyakkan hatinya. Pasti begitu. Karena dia akan berpikir tidak ada hal yang harus disesali. Itu kesimpulan. Karena itu sebagai manusia harus berpikir bahwa pasti perbuatan-perbuatan lalu itu ada celahnya, ada kekilafannya, ada dosa dari perkataan, dari perbuatan, dan juga dari kelalaian. 3 hal ini dari kelalaian. Karena itu pada hari ini kita harus berpikir bahwa hari ini saya datang sebagai orang yang punya kelemahan dosa, dan hari ini saya datang untuk mencari kasih Allah, mencari belas kasihan Tuhan.
yang harus hari ini kita berpikir. Maka dengan demikian pantang dan puasa dan pengenaan abu hari ini pasti berguna dan dia kena hatinya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, apa artinya kita akan mengenakan abu ini, debu? Memang pengertian umum bahwa kita mengenakan abu ini, kita mau melihat kembali diri kita sebagai bentukan dari tanah, dan kita orang yang rapuh, orang yang tidak laku lah. Tapi Tuhan membentuk kita dari tanah ini menjadi berkat, menjadi orang yang sempurna. Ini yang kita mau sadari. Tetapi dalam arti yang lepas, arti ya umum lah, kita bisa tafsirkan yang umum bahwa memang tanaman ini contoh ya, tanaman ini, bunga-bunga yang ada di katedral ini, dia memerlukan pupuk. Pupuk itu dari mana? Dari kotoran, dari kayu yang lapuk, dari daun yang turun jadi lapuk. Itu dia membusuk dan dia menjadi pupuk. Kita tanam jagung atau bunga-bunga, dia tumbuh subur. Dan kita mau pakai abu ini, kemarin kita bakar daun palma yang tahun lalu kita hosana pasca lalu kita sudah simpan di rumah, dan dia menjadi saksi melihat perbuatan baik dan tidak baik di rumah, omongan kasar dan tidak kasar, ya sopan dan tidak sopan yang di rumah itu dia dengar, dan kemarin itu bakar. Dan itu berarti kita melaporkan itu dan kita mau pakai abu itu. Dan abu itu dia sudah menjadi debu dan tanah. Dia pasti subur. Sebentar pakai di testa, pasti kita membuat taruh pupuk di kepala, supaya kepala itu dia tumbuh hal-hal yang sehat. Dia bisa tumbuh itu tanaman yang pikiran-pikiran yang sehat, subur, enak. Itu menjadi pupuk, baik pupuk untuk dosa itu dia membuat menjadi rahmat, ya toh? Pupuk itu bisa, dosa itu dia bisa membuat jadi rahmat. Kalau kita tidak kelola, dosa itu semakin membuat kita terjun ke jurang. Tetapi kalau kita olah itu, pasti dia menjadi sesuatu yang berharga dalam kehidupan. Jadi debu tanah ini kita mau gunakan membuat menjadi tanda bahwa ke depan saya harus berpikir sehat, tidak sombong. Berdoa jangan dilihat orang berteriak-teriak begitu. Salam Maria, orang lain salam Marianya diam-diam, tapi satu anak ini dia salam Maria itu suaranya dia melambung tinggi misalnya. Atau pokoknya tindakan-tindakan yang hanya untuk dilihat orang. Mungkin gaya ini kita kurangi dalam masa tobat ini. Baiklah, ada hal yang supaya dilihat orang itu positif, itu menggairahkan, itu tidak jadi masalah. Perbuatan kita dilihat orang, dipuji, diakui itu hal biasa. Tetapi jangan karena itu kau naik sampai kalau ketika tidak dipuji kau gantung diri. Ini yang bermasalah. Jadi kita mau membatasi ini. Dan jangan juga berpikir dalam hatinya orang suci sombong, orang suci bersih, dan kita seakan-akan surga ada di tangan saya. Pikiran-pikiran ini kasih pangkas dia turun menjadi orang berpikir bahwa
kita masih ada di dunia ini, kita masih membutuhkan rahmat dan kasih Allah. Nah, ini yang sangat penting, Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak. Anak-anak nih dong ribut-ribut, tapi sekarang dong diam semua. Pasti Pak Guru dan Ibu Guru dong tahu, atur dorang. Dan ya, anak-anak akan terimakan abu juga toh, tapi pasti dong tidak sadar bahwa ini mengotori testa. Dong akan berpikir kotori testa saja. Tapi yang memberikan pendalaman ke anak-anak itu ada di tangan Bapak Guru dan Ibu Guru ya. Kamu pergi ke sekolah baru jelaskan ulang khotbah ini, supaya Bapak Guru Ibu Guru juga semakin mendalami juga toh. Akhirnya semua menjadi baik adanya. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam tindakan pantang dan puasa. Puasa dalam arti yang umum bahwa puasa itu kita kurangi makan, kita kenyang satu kali. Kalau 3 kali makan, kau pilih kenyang pagi, kah, siang, atau malam. Ini kenyang satu kali. Jadi kalau kenyang pagi, berarti siang dan malam ya jangan makan sampai perut buncit-buncit lah. Itu kasih rasa-rasa saja, minum teh kah, apakah. Kalau kenyang siang, berarti pagi dengan malam itu kau makan sedikit. Kalau kenyang malam, gitu, makan malam itu kau bunuh saja, tidak apa-apa. Pagi dengan siang itu kau makan sedikit, begitu. Jadi makan kenyang satu kali. Dengan intensi, itu bukan diet, toh. Itu bukan diet, itu harus arti diet itu jangan taruh di situ. Orang kesempatan diet masa puasa, jadi kita mau diet di masa pantang puasa, itu tidak benar itu. Jadi yang diet yang dianjurkan dokter itu artinya ada di kesehatan biasa. Yang ini masuk kesehatan rohani, atau kalau kesehatan jasmani yang ditekankan, kau jangan makan supermeat terlalu banyak, nanti tali perutmu itu bisa bengkok-bengkok. Ya, jangan makan supermie, itu anjuran dari dokter karena mungkin kau penyakit itu perut sakit. Tapi yang ini pantang itu kau kurangi beberapa makanan yang biasa enak-enak membuat itu. Tukang merokok, saya ini merokok juga, ya tukang merokok, 1 hari 3 bungkus, ya saya pasti kurangi mungkin 1 hari 1 bungkus kah, atau 1 batang. Suka pesta pora, dia tunggu hari ulang tahun cepat-cepat sudah, sampai ulang tahun jadi per minggu, per bulan. Suka pesta itu kau kurangi, pantang. Kurangi keinginan itu, keinginan pesta. Pergi ke pantai terus, pergi ke main game terus. Anak-anak ini suka-suka main game ini. Suka main game tuh orang tua tahan HP itu. Nanti hari Jumat saya kasih. Oh tidak. Hari apa? Hari khusus kamu kasih HP ke anak. Jangan lagi kamu menjatuhkan anak ke dosa lagi. Ya ini kesalahan orang tua ada di situ. Bahwa anak itu dia dengar dari orang tua. Jadi kalau orang tua membiarkan dia larut dalam kesenangan-kesenangan itu, yang dosa siapa? Pasti orang tua, bukan anak. Pasti Pak Guru dan Ibu Guru, bukan anak-anak. Karena Pak Guru Ibu Guru dia tidak kasih nasihat jadi. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita mengurangi hal-hal yang membuat kita tidak mengoyakkan hati dan memohon pengampunan, memohon belas kasihan Tuhan.
Hari ini sungguh-sungguh mari kita mengoyakkan hati. Itu artinya kita masuk ke dalam pribadi hati masing-masing dan harus berbicara dengan Tuhan. Dosamu dan pribadimu yang tahu bukan sesama yang lain, tetapi engkau dengan Tuhan. Hari ini engkau dengan Tuhanlah yang akan menentukan keselamatan dirimu dan pengampunan atas dirimu. Belas kasihan Tuhan turun karena dirimu sungguh-sungguh mengetahui segala kelemahan dan memohonkan rahmat dari Allah. Semoga demikian. Amin.